Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada minggu yang kedua di bulan yang ke-6 di tahun 2026 kami mau sama-sama siapkan hati, kami mau menguji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya ketika kami diam dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang sejati. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku hidup tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Karena aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari hari ini terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi katakan, ku terima sekarang. Terima, tepuk tangan sembah Yesus. Haleluya. Tinggikan
Tuhan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi. Mari bilang sama Tuhan, tinggikan Yesusku mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau meninggikan namamu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Dan kami hari ini mau sama-sama tundukkan pikiran kami, tundukkan hati kami pada satu kebenaran firman yang jauh lebih besar daripada fakta, daripada keadaan, daripada kondisi yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Saudara, Shalom. Senang sekali bisa kembali di ibadah kita. Ya, sama-sama kita mau siapkan hati kita, mau siapkan Alkitab kita. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat akan jadi landasan firman Tuhan pada hari ini. 2 Tawarik 20 1 sampai 4. Kita akan baca 4 ayat ini, akan menjadi pengantar dari pembahasan kita. Saudara bisa tandai 2 Tawarik 20 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bapak Saudara, ketika kita baca 2 Tawarik 20, kalau saudara baca di pasal-pasal atasnya, Yosafat ini adalah seorang raja di satu kota namanya Yehuda. Yang dimana saudara, kalau saudara baca, Yosafat ini bukan raja yang kaleng-kaleng, bukan raja yang ecek-ecek, raja yang lemah, enggak. Yosafat ini disertai Tuhan. Kalau kita baca pasal 17, Yosafat ini adalah orang yang punya kekuatan militer yang banyak. Tapi Alkitab juga bilang di ayat 3, Yosafat menjadi takut. Berhenti sampai situ? Enggak. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Saudara, fakta hari ini, ya, kita mendengar bahwa dolar naik, tapi orang desa nggak pakai. Fakta hari ini Pertamax naik. Ya, untung saya pengguna Pertalite jadi aman saudara, nggak terkena dampaknya. Tapi bagi saudara yang pengguna Pertamax, sudah naiknya drastis banget lagi. Tapi saya akan bahas tentang 5 dampak dolar AS terus naik saudara, yaitu adalah apa? Harga sembako naik. Saya nggak jelasin. Beban utang makin tinggi, investasi menurun,
defisit APBN melebar, harga kebutuhan primer naik. Ini kan bicara tentang inflasi, saudara. Nah, di pelajaran ekonomi kita diajarkan bahwa apa? Inflasi itu penting sebetulnya. Karena gini, antara inflasi dan deflasi itu, antara penurunan dan kenaikan, bicara tentang namanya nilai tukar uang atau nilai mata uang, itu penting juga. Nah, tapi yang jadi bahaya ya kita, yang penting, kenapa dia penting? Karena ekonomi tumbuh stabil, bisnis berinvestasi, konsumen tidak menunda belanja, beban utang berkurang. Tapi sangat berbahaya ketika apa? Terjadi hiperinflasi, gaji kalah cepat, suku bunga melonjak. Faktanya ini yang kita alami. Kalau saudara tahu, ini fakta yang terjadi. Kita nggak iman bukan kita nolak fakta, bukan. Kita nggak pernah nolak fakta, saudara. Tapi iman adalah ketika kepercayaan kita tidak dibangun oleh fakta, tapi oleh kebenaran firman. Saudara, baru-baru ini di Palangkaraya ada satu kasus, saudara, remaja jatuh dari menara satu tempat ibadah, itu Masjid Raya Darussalam, saudara. Ya, kalau di apa itu, kalau di Palangka itu di Jalan Giobos, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena diduga katanya ya, orang ini tuh mengalami skizofrenia. Apa itu? Yaitu adalah gangguan mental yang mempengaruhi apa? Cara seseorang berpikir, cara seseorang merasakan atau berperilaku. Penderitanya sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan hayangan. Nggak tahu nih, ini ilusi atau kenyataan, sehingga berdampak besar pada kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Gejalanya ada halusinasi, delusi, pikiran dan gerakan yang kacau. Negatifnya menarik diri dari kehidupan sosial, malas merawat diri, kurangnya motivasi. Gejala kognitif ada gangguan memori, sulit fokus, kesulitan mengambil keputusan. Penyebabnya ada genetik, biologis, dan juga ada lingkungan, saudara, stres berat, trauma, dan penggunaan nafsa. Dan kalau kita lihat fakta-fakta yang baru saja saya sampaikan, ini membuat kita takut. Ini membuat kita, Tuhan, mengapa jadi begini? Makanya hari ini judul firman-Nya adalah ketika fakta terlihat menakutkan. So, apa yang perlu kita lakukan ketika fakta sepertinya menakutkan? Yaitu adalah mencari Tuhan. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tanda sampai di situ, saudara. Ketika keadaan di luar yang tadi saya sebutkan, dolar naik, terus inflasi, sebetulnya yang kita cari itu siapa? Kadang-kadang ya, apakah orang terdekat kita, apakah uang kita, atau janji manusia? Karena kadang-kadang saudara, ini kalau lagi ada masalah, dapat nih ngetik kok Bataknya jadi Jawa gitu ya. Lagi ada masalah nih,
ngechat, Shalom ada ini keponakanmu lagi butuh duit untuk apa biaya masuk sekolah, berapa sekian darah Yesus. Kadang-kadang dalam situasi itu paling mudah kita untuk cari manusia. Tapi kapan kita punya waktu untuk beruntut dan mencari Tuhan? Tadi saya udah bilang Yosafat ini bukan raja yang ecek-ecek, bukan raja yang kaleng-kaleng. Kekuatan militernya sangat besar, pasukannya sangat banyak. Tapi yang Yosafat cari bukan alat-alat senjatanya. Yang Yosafat lakukan bukan memperkuat persenjataannya. Yang Yosafat lakukan bukan memperhati bicara tentang kekuatan dari militernya. Bukan, yang dia cari adalah Tuhan. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Hari-hari ini saudara, kalau kita lihat fakta-fakta itu gampang kita, halo bro, bisa pinjam duit bro. Kadang-kadang gak diangkat. Tiba-tiba Telkomsel yang jawab, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Darah Yesus. Tapi saya mau bilang, ayolah cari Tuhan. Alkitab bilang Amos 5 ayat 4, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya semua akan ditambahkan. Ibu-ibu ketika tahu harga-harga bumbu dapur, bawang putih naik, cabai naik, babi naik, ya apalagi alat-alat hita, alat-alat hita, orang Ambon, Batak, Manado, Papua, pecinta babi kecap, sangat terkejut. Dan ketika lihat dompet isinya ciluk badara, ya, siapa yang kamu pertama kali cari? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Sama-sama bilang sama si cari Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah percaya kepada Tuhan. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Tando sampai di situ. Loh, kan itu meminta pertolongan, iya. Karena next, meminta pertolongan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Saya ingat kisah ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan di tengah badai. Satu kali Yesus suruh murid-muridnya, ayo kita seberang danau ini. Terus apa yang terjadi? Ada badai. Ketika ada badai itu, ya tentunya murid-murid sebagai mayoritas kan adalah orang nelayan. Nah, yang saya catat berarti mereka ini belum pernah mengalami badai sebesar itu. Karena ketika dalam badai, yang mereka katakan apa cari? Mereka bilang, guru kita binasa. Ya tentu ada satu sisi positif dari murid-murid itu apa? Mereka berseru, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya tentu kata kita binasanya gak usah dikutip saudara dalam doa. Tapi saya maksud gini adalah, ketika ada masalah, percaya sama Tuhan. Ini masih ada korelasi dengan yang tadi.
Ketika saudara percaya sama Tuhan, maka apa saudara? Ketika saudara cari Tuhan, kita akan percaya sama Tuhan. Bukan yang ngandelin kekuatan kita, bos. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi seperti Amsal 3:5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu. Mazmur 121 ayat 1 berkata, nyanyian siarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang? Ayat 2 nggak ada di bahan saya bagi saudara. Bentar ya, ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur gak berkata tuh pertolonganku datang dari jabatanku. Enggak bilang pertolonganku datang dari ini. Enggak. Dia bilang apa? Datang dari itu. Dia melayangkan mata ke gunung-gunung, artinya dia sementara melihat, memandang sekeliling. Siapa yang bisa menolongnya? Ternyata dia bilang, pertolonganku adalah dari Tuhan. Amin. Iya. Dan ini penting juga saudara. Karena gini, kadang kita sadar pertolongan kita dari Tuhan, tapi kita lupa kalau di masa-masa lalu Tuhan pernah nolong. Dan itu yang membuat kita takut. Padahal yang kita perlu lakukan adalah memandang ke belakang, percaya bahwa Tuhan yang dulu pernah nolong saya di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang nolong saya hari ini dan sampai selamanya. Yang terakhir adalah puji dan sembah Tuhan. Ayat 19 berkata, kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Koram bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat. Saudara, jadi ketika berperang itu Tuhan taruh yang namanya tim praise and worship di barisan paling depan. Aneh ya? Imam-imam musik kan dikatakan apa? Imam Lewi itu istilahnya kalau sekarang tim praise and worship, tim doa. Tim pendoa yang berdoa, tim imam musik yang membawakan puji-pujian praise and worship WL Singer pada zaman itu. Tapi anehnya ditaruh di posisi paling depan, bos. Mungkin ketika musuh ngeliat, kok naon nih sia gendeng ini. Mungkin dia bilang, saya mah itu, saya mah sudah. Iki mau perang apa mau nyanyi? Mungkin pada saat mereka perang nyanyinya, aku punya Tuhan yang besar, sambil pakai kecapi, pakai gitar, yang tak berjanji dan sanggup. Kan dengan suara nyaring tuh. Tapi di situlah kemenangan mereka. Faktanya iya, musuh ada. Seperti kenyataannya atau faktanya besar, tapi iman kita seharusnya lebih besar. Pak Dev, kenyataannya lebih besar, yes. Tapi di atas segala-galanya kita punya Tuhan yang lebih besar melampaui segala-galanya. Artinya apa? Puji dan sembah Tuhan. Masuk kamarmu, puji dan sembah Tuhan. Mungkin hari ini di medan perangmu, dalam kehidupanmu, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pernikahan,
Masalah sementara masih ada, sakit penyakit sementara masih ada, tapi puji dan sembah Tuhan, ada kemenangan di situ. Kita mau akan satu pujian. Haleluya. Haleluya, kita mau sedikit bersuka cita dulu saudara. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, haleluya. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari dari awal sama-sama serukan nama Yesus, haleluya. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku, haleluya. Mari serukan nama Yesus, mari nyanyi dan bersorak bagi Yesus, haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka. Yesus kau aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Tepuk tangan. Yesusku,
sukacitaku. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Yesusku mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami, yang meteraikan di hati setiap kami, agar kami yang menyaksikan semuanya diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun menjadi tugas panggilan kami Tuhan yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang dalam kesendirian, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang terlantar. Tuhan melawat mereka, memberikan penghiburan. Kami juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, misionaris juga Tuhan berkati pelayanan mereka, tambahkan kapasitas mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, agar bangsa-bangsa dimenangkan bagi kemuliaan hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan atas bangsa ini Tuhan yang melawat, berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kepemimpinan yang ada dari tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami persoalan sakit penyakit Tuhan, oleh biur-biur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Yang menanti jodoh keturunan ilahi diberikan Tuhan, tidak pernah terlambat tapi tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat Allah sumber segala kasih karunia yang dalam Kristus telah memanggil kamu kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan kemuliaan, makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Ranmu Tuhan. Selamat hari Minggu, grace to you. Tuhan Yesus memberkati. Si bumi tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan